Shalom Amanginang, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Tuhanido todii, jala ia disi todini Tuhani, disido haluau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana kita melihat hubungan antara roh Allah, roh kudus ini, dan kemerdekaan? Dalam bahasa Batak dikatakan haluau. Tuhan itu adalah roh yang tidak bisa dijamah, dipikirkan, dijangkau oleh alam berpikir manusia. Kalau Tuhan itu adalah roh, berarti dia kita sembah juga di dalam roh dan kebenaran. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, di mana ada roh Allah di dalam diri manusia, melingkupi kehidupan manusia, menaungi kehidupan manusia, maka firman Tuhan katakan di sana ada kemerdekaan. Saudaraku, mari lihat orang-orang yang selalu berbicara tentang kemerdekaan, nama katanya taringot tuhaluaun, sebenarnya dia berbicara tentang pribadi Allah sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang merdeka dalam kehidupan ini, kemerdekaan kita tidak hanya sebuah kebebasan dari tangan penjajah, tetapi kemerdekaan kita dalam firman Tuhan lebih dalam adalah haluaun, kemerdekaan dari dosa dan kematian itu. Sehingga ketika kita merayakan Paskah beberapa waktu yang lalu, di sana kita menemukan arti dan makna bagaimana kebangkitan Kristus itu memberikan kepada setiap orang percaya arti sebuah kemerdekaan atau haluaun dalam bahasa Batak itu. Setiap orang yang telah menerima kematian dan kebangkitan Kristus, yang telah menyatu dalam kematian dan kebangkitannya, maka mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Merdeka dalam arti melihat bagaimana keselamatan itu akan mengubah kehidupannya, dan melihat bahwa setiap pekerjaannya yang dia kerjakan di dalam Tuhan adalah pekerjaan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Sehingga di mana ada roh Allah dalam diri seseorang, dia akan merdeka melakukan segala sesuatu pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kalau Paulus katakan kita adalah orang-orang merdeka, kita bukan merdeka dalam arti bebas melakukan segala perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setiap orang yang telah merdeka di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, mereka adalah orang yang merdeka melakukan yang baik, yang benar, yang layak, yang patut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus, yang boleh kita nyatakan dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata dan pikiran kita. Sehingga setiap orang yang dikatakan dimerdekakan dalam Kristus, orientasi hidupnya bukan lagi ke belakang, tetapi sebagaimana Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku, melupakan masa laluku, tetapi dia menghadap kepada Kristus yang menjadi pusat kehidupannya. Semoga kita Amanginang yang telah dimerdekakan Kristus dalam kehidupan ini, yang telah menerima kematian dan kebangkitan itu, akan terus membuat kita lebih bergairah dalam hidup kita, selalu berpikir bagaimana kita melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita hari ini dalam setiap kehidupan, dalam pekerjaan kita. Dan di masa pandemi ini, saudaraku, mari terus jaga kesehatan kita dengan memakai masker, mencuci tangan kita, dan menjauhi kerumunan, supaya kita boleh tetap sehat melanjutkan segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam roh-Mu Engkau telah menyatakan kasih setiamu. Ajarlah kami ya Bapa, sebagai orang-orang yang sudah Kau merdekakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, supaya kemerdekaan kami adalah kemerdekaan merdeka melakukan segala yang baik, yang patut dan layak di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu.
Berkatilah kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.